Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah perkuliahan Terminologi Medis 3. Kali ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-13. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang sistem muskular. Pada pertemuan ini saya awali dengan terminologi medis pada spesialisasi yang berkaitan dengan sistem muskular. Jadi dalam hal ini adalah orang yang memiliki kemampuan atau memiliki keahlian pada spesialisasi pada sistem muskular. Ya, contohnya pada fisiologis. Fisiologis, jadi adalah orang yang ahli atau spesialis bekerja di bawah pengawasan dokter, mengembangkan, menerapkan, dan mengkoordinasikan program latihan dan melakukan tes medis untuk mempromosikan kesehatan fisik. Ya. Jadi terminologi medis di sini adalah fisiologis. Ya. Kemudian neurologis, yaitu ini dalam pengucapannya neurologis, adalah seorang dokter yang memiliki spesialisasi atau khusus mengobati penyebab dari kelumpuhan dan gangguan otot atau yang sejenisnya beserta dengan kehilangan fungsinya. Ya, itu neurologis, ya, dari komponen root neuro atau saraf. Ya. Kemudian fisiatris, ya, fisiatris adalah dokter yang memiliki spesialisasi atau khusus mengobati fisik dan rehabilitasi yang berfokus untuk mengembalikan fungsi. Rehabilitasi adalah cara pemulihan setelah sakit dari penyakit atau cedera untuk berfungsi secara normal atau mendekati normal. Ya. Kemudian spesialisasi yang lain adalah reumatologis. Reumatologis adalah dokter yang khusus atau yang spesialisasi dalam mendiagnosis dan merawat pada kasus peradangan dan gangguan sendi seperti osteoporosis, fibromialgia, dan tendonitis. Tendonitis itu peradangan pada tendon yang ditandai peradangan sendi dan jaringan ikat. Kemudian sport medicine physician, merupakan dokter yang khusus dalam perawatan cedera tulang, sendi, dan otot. Kemudian terminologi medis pada patologi sistem muskular. Ini kita akan mengenal tentang fibrosa, fascia, dan tendon. Fascitis atau diejanya fascitis merupakan peradangan pada fascia, fascia. Jadi fasi berarti fascia dan itis artinya peradangan. Jadi fascia itu pada pertemuan lalu kita juga sudah membahas tentang fascia, di selaput yang menyelimuti, melingkupi otot. Kemudian fibromialgia sindrom, sindrom, pada terminologi medis 1 juga sudah kita kupas tentang sindrom, yang merupakan kumpulan dari sign dan simptom dalam suatu penyakit yang dikumpulkan menjadi satu, namanya sindrom. Adalah kondisi kelemahan yang kronis yang ditandai dengan kelelahan atau fatigue difus dan atau nyeri otot, sendi atau tulang tertentu, dan beberapa gejala yang lain. Fibro berarti jaringan ikat, fibrosa. Mi itu berarti otot, dan algia berarti rasa nyeri. Jadi ada debilitating, berarti suatu kondisi yang menyebabkan kelemahan. Jadi lawan fibromialgia syndrome adalah chronic fatigue syndrome, atau
CFS ya. Ya, kemudian tenodinia. Tenodinia disebut juga tenalgia, yaitu nyeri pada tendon otot ya. Teno berarti tendon dan dinia berarti sakit ya. Kemudian tendinitis, jadi peradangan pada tendon yang disebabkan oleh aktivitas sendi yang berlebihan atau yang tidak biasa ya. Namanya tendinitis ya. Jadi tendon berarti tendonnya, ada organ tendon, dan itis berarti peradangan ya. Semua istilah tendonitis, tenonitis, kemudian tenontitis ini memiliki makna atau arti yang sama. Nah, ini contohnya beberapa gambaran arah dari otot ya. Ya, ini juga berkaitan dengan pertemuan minggu yang lalu ya, pada terminologi medis 3 ini ya, tentang arah pemberian nama otot dengan atau berdasarkan arah ya. Ada yang eksternal ya, ada yang internal, jadi ke dalam, ada yang keluar ya. Kemudian rectus ya, kemudian transversus ya. Ini kita bahas chronic fatigue syndrome ya, yang tadi lawan kata dari fibromyalgia syndrome ya. Ini lawannya adalah chronic fatigue syndrome. Chronic fatigue syndrome atau CFS adalah gangguan yang tidak diketahui penyebabnya yang mempengaruhi beberapa sistem tubuh ya. Nah, jadi mirip gejalanya ya, mirip-mirip ya, pada fibromyalgia syndrome. CFS adalah gangguan kelemahan yang kompleks ditandai dengan kelelahan yang tidak hilang dengan istirahat ya, dan dapat menjadi buruk dengan aktivitas fisik atau mental. Jadi istirahat juga masih nyeri, kemudian aktivitas juga bertambah nyeri ya. Penderita CFS menurun pada fungsi aktivitas tubuhnya ya, dibanding sebelum dia menderita sakit tersebut. Kelelahan yang persisten yang luar biasa berlangsung lebih dari 2 bulan dan tidak membaik dengan bed rest ya. Bed rest itu tidur total ya. Tidur total, bed rest. Kemudian gangguan-gangguan pada otot ya, kita akan juga membahas ini, ada adesi, ada atropi ya, ada mialgia, ada miosel ya. Adesi yaitu pada serat atau pita jaringan fibrosa yang menyatukan struktur secara tidak normal. Jadi adesi dapat terbentuk di otot atau di organ internal akibat cedera atau tindakan operasi ya. Ya, jadi adesi ini merupakan pembentukan pita jaringan fibrosa. Kemudian atropi. Atropi berarti kelemahan atau kelelahan dan struktur dari jaringan tubuh. Atrofi otot atau beberapa otot disebabkan oleh patologi atau karena tidak digunakannya otot dalam jangka waktu yang lama. Ya, kita mungkin diamati adalah ada A atau tidak ya. Tropi itu ukuran dari otot, jadi tidak ada ukuran pada otot ya, atropi. Jadi di sini ototnya akan berkerut atau mengecil ya, karena otot tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama ya. Misalkan pada penderita yang dilakukan bed rest total yang sangat lama, sehingga tidak hanya menimbulkan dekubitus, juga menimbulkan atrofi pada otot-otot kaki ya. Otot-otot pada kaki ya akan mengalami atrofi atau pengecilan ukurannya ya. Kemudian mialgia.
juga dikenal sebagai myodynia ya, yaitu nyeri pada otot ya. My artinya otot dan algia berarti nyeri ya. Kemudian myocele adalah herniasi atau tonjolan atau pengeluaran organ dari dalam isi otot melalui robekan di sekitar fascia ya, myocele. Jadi ada organ yang keluar dari dalam, tapi belum sampai keluar karena ditahan oleh selaput atau kantung atau kulit ya. Hernia myo berarti otot dan sel berarti hernia atau tonjolan. Hernia adalah tonjolan dari bagian struktur jaringan yang berisi jaringan normal. Kemudian miolisis ya, miolisis adalah proses degenerasi jaringan otot ya, atau proses penurunan jaringan otot karena faktor usia biasanya. Contohnya myo ya. Ini pada komponen myo berarti otot dan lisis berarti penghancuran atau penghentian ya. Jadi degenerasi berarti kemunduran atau kehancuran ya. Kemudian deteriorasi berarti proses menjadi lebih buruk ya. Kemudian myomalacia atau pelunakan jaringan otot yang tidak normal ya. Jadi tiba-tiba otot menjadi lunak ya, tanpa ada penyakit yang menyertai ya. Ini terdiri dari komponen myo berarti otot dan malacia berarti pelunakan yang abnormal. Kemudian myoreksis adalah ruptur atau pecah atau sobeknya otot ya. Jadi di sini komponen myo berarti otot dan reksis berarti ruptur atau pecah ya. Kemudian polimiositis adalah gangguan pada otot ditandai dengan peradangan simultan dan melemahnya otot sadar di beberapa bagian tubuh. Jadi polimiositis terdiri dari komponen poli yang berarti banyak, mios berarti otot, dan itis berarti peradangan ya. Otot yang terkena biasanya yang paling dekat dengan sumbu tubuh, dan kelemahan yang terjadi dapat menjadi lebih parah atau lebih buruk ya. Kemudian sarkopenia adalah hilangnya massa kekuatan fungsi otot karena bertambahnya usia. Contohnya ini komponen pada sarkopenia, yaitu sarko ya berarti sarko daging dan penia berarti kekurangan. Kemudian program latihan beban atau ketahanan dapat secara signifikan meningkatkan massa otot dan memperlambat proses tapi tidak menghentikan proses gangguannya ya. Saya lanjutkan lagi. Kemudian tonus atau tekanan otot. Tonus atau tekanan otot adalah keadaan seimbang tekanan otot antara kontraksi dan relaksasi yang membuat postur normal, koordinasi, dan gerakan. Terminologi medis tonik ya, atau tonus ini berarti yang berkaitan dengan tekanan otot. Kemudian ada terminologi medis ini adalah atonik ya. Atonik berarti kekurangan tonus atau kekuatan pada otot normal ya. Ya, A artinya tanpa, ton tekanan, dan ik artinya berkaitan dengan. Kemudian distonia adalah kondisi abnormal yang tidak normal dari tonus otot yang menyebabkan gangguan gerakan otot sadar ya. Ya, dis itu berarti buruk, ton artinya tonus, dan ia berarti kondisi. Hipertonia adalah suatu kondisi tonus otot rangka yang berlebihan. Jadi
Hiper di sini artinya berlebihan, ton artinya tonus, dan ia artinya kondisi. Jadi lawan dari hipertonia adalah hipotonia. Ya, kalau hipotonia bagaimana? Hipotonia adalah suatu kondisi kekurangan tonus otot yang pada otot rangka, ya, otot pada rangka. Hipo di sini artinya kekurangan, ton berarti tonus, dan ia berarti kondisi. Jadi lawannya hipotonia adalah hipertonia. Kemudian myotonia. Apa itu myotonia? Adalah gangguan neuromuskular yang ditandai dengan relaksasi yang lambat dari otot sadar setelah kontraksi. Ya. Jadi myo artinya otot, ton berarti tonus, dan ia berarti kondisi. Nah, terminologi medis pada gerakan-gerakan otot sadar itu apa saja? Yang pertama, ataksia. Ataksia adalah ketidakmampuan otot, terutama otot sadar, untuk mengkoordinasi aktivitas saat bergerak. Jadi A artinya tidak atau tanpa, tak artinya koordinasi, dan ia berarti kondisi. Gerakan-gerakan yang sering goyah ini disebabkan karena aktivitas abnormal dari cerebellum, ya, atau di otak kecil. Kemudian distaksia. Distaksia disebut juga partial ataksia, adalah bentuk ringan dari ataksia. Ya, jadi dis berarti buruk, tak berarti koordinasi, dan ia berarti kondisi. Ya. Nah, kemudian kontraktur, ya, adalah pengetatan fascia, otot, tendon, ligamen, atau kulit yang permanen terjadi saat jaringan ikat elastis diganti dengan jaringan fibrosa non-elastis. Penyebab kontraktur yang paling biasa atau paling umum adalah jaringan parut atau skar atau luka yang mengering, ya, atau kurangnya pergerakan karena imobilisasi atau tidak adanya aktivitas. Kemudian terminologi medis yang lain adalah term intermittent claudication. Claudication adalah nyeri pada otot kaki yang terjadi saat latihan, kemudian dan terasa nyaman dengan istirahat. Intermittent artinya berat, interval antara hilang dan timbul, dan claudication berarti pincang. Ya, kondisi ini disebabkan oleh sirkulasi darah yang buruk akibat penyakit pembuluh darah perifer. Ya.